Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan penuh kebahagiaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyambut hari baru karunia-Mu. Kini kami mau menikmati firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Beri kami pengertian untuk memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dan renungkan bersama dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Firman Tuhan demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, salah sasaran. Salah sasaran. Saudara, dalam rangka pelaksanaan adat, khususnya adat Toraja, baik dalam upacara rambut solok maupun upacara rambut tuka, kadang kala kita sendiri merasa bingung dengan berbagai tahapan, simbol, aturan-aturan yang dilaksanakan dalam upacara tersebut. Banyak yang kita tidak mengerti apa maksud dan maknanya, tetapi harus dilakukan dengan alasan ketaatan kepada adat dan aluk atau agama. Saudara, Paulus yang adalah penginjil tahu benar kondisi yang ada di Athena. Ia kemudian memberitakan sang juru selamat kepada penduduk Athena yang rajin beribadah, namun yang mereka sembah itu mereka tak mengenalnya. Tentu Paulus terlebih dahulu melaksanakan penelitian sebelum ia memberitakan kabar sukacita kepada penduduk Athena.
Terbukti bahwa ia tahu kondisi kepercayaan orang-orang di Athena pada waktu itu. Ia kemudian memperkenalkan Allah yang di dalam Yesus Kristus telah menyatakan cinta kasihnya kepada manusia. Paulus memperkenalkan Yesus kepada penduduk di Athena agar mereka tahu dan mengenal siapa yang mereka sembah, sehingga penyembahan mereka tidak salah sasaran. Saudara, kadang kita tidak menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan khususnya dalam upacara adat Toraja sudah banyak yang salah sasaran. Rangkaian upacara adat bagi orang Toraja dianggap sebagai ketaatan kepada adat dan aluk atau agama. Karena itu dilakukan sangat ketat dan menjadi keharusan. Namun, jika dicermati, sesungguhnya ibadah yang dilakukan dalam upacara itu hanyalah sekedar saja, atau dalam bahasa Toraja, dialuk kibangri. Kita kadang lebih taat kepada aturan adat yang kita sendiri tidak tahu arti dan maknanya dibandingkan ketaatan kepada Tuhan. Seharusnya yang terjadi ialah kita beribadah yang arahnya jelas, yakni untuk Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Firman-Mu telah meneguhkan dan mengingatkan kami bagaimana sungguh-sungguh penyembahan kami hanya tertuju kepada Engkau, sehingga kami hanya taat pada kehendak-Mu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Bapa di sorga, berkati dan lindungi kami sepanjang hari ini dalam berbagai tugas tanggung jawab kami, berbagai rencana pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberkati di mana Tuhan tempatkan kami berkarya. Biarlah di sana Tuhan kami boleh menyatakan tugas tanggung jawab karya kami dengan baik dan penuh hikmat dari Tuhan. Berkati rumah tangga kami masing-masing Tuhan, lindungi keluarga kami, anak cucu kami dimanapun mereka berada. Kiranya senantiasa kasih dan pemeliharaan-Mu terus kami alami dalam kehidupan ini. Hari ini kami bersyukur, bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati berkat Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia melalui ulang tahun dan juga melalui ulang tahun pernikahan. Mungkin ada sukacita yang lain yang dialami oleh saudara-saudara kami karena merasakan berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup ini. Biarlah Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami, dan kehidupan selanjutnya dari saudara-saudara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun kehidupan selanjutnya. Bapa di sorga, kalau hari ini kami menjalani kehidupan kami dalam berbagai pergumulan, berbagai persoalan, kami aminkan dan meneguhkan hati iman kami kepadamu, bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tuhan terus menopang kami, Tuhan terus memelihara kehidupan kami, dan Tuhan selalu membukakan setiap jalan keluar bagi kami yang sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan sendiri. Kami menopang saudara-saudara kami yang sementara dalam pergumulan karena sakit penyakit. Kami doakan saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, yang sedang berobat jalan. Mari Tuhan, Engkau pulihkan saudara-saudara kami. Kami aminkan bahwa Tuhan berkarya melalui pengobatan, perawatan medis, dan juga pendampingan dari keluarga yang dinyatakan kepadanya. Teguhkan iman dan pengharapan saudara-saudara kami bahwa mereka tidak berjalan sendiri, dan bahwa pemulihan dan kesembuhan terus dinyatakan bagi kehidupan saudara-saudara kami, dan biarlah pada waktunya saudara kami sehat dan pulih kembali. Bapa, ini doa kami, pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian persekutuan kita dalam santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.